Saya menyatakan pengunduran diri Maka berikut sebagai... respon DPP mencermati perkembangan politik. Apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Nah, dasar pertimbangan pengunduran diri itu adalah ya Pak Ketua Umum mempertimbangkan ya soliditas di dalam jajaran Partai Golkar dan juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif ya, di dalam masa transisi pemerintahan yang akan datang. Sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, untuk mundur yang telah disampaikan beliau pada Sabtu 10 Agustus 2024 tadi pagi hari ini, maka berikut respon DPP mencermati perkembangan politik di tubuh Partai Golkar saat ini. Yang pertama, DPP menghargai keputusan Ketum Erlangga Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau. Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan. DPP mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Kenaikan suara Pilpres Partai Golkar 2024 yang memenangkan Partai Golkar sebagai partai dengan urutan kedua terbesar suara, serta kemenangan pasangan Presiden terpilih Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran. Ini merupakan kerja seluruh stakeholder Partai Golkar dari pusat hingga daerah di bawah kepemimpinan Pak AHA sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saat ini secara de facto Pak Erlangga masih Ketua Umum, meskipun secara de jure memang sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini, yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Gitu. Berarti otomatis Pak yang di Jabar, di Jakarta juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi Tidak, Pak? Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik, dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik, atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik Pak Yusuf Hamka berakhir nih Pak? Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir, dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi namun demikian saya tetap berkiprah, terutama di bidang sosial. Saya akan bantu pemerintah untuk masalah penanganan masalah sosial dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Ya itu hak pribadi masing-masing juga. Sama dengan Pak Erlangga kan kita juga nggak bisa melarang atau kemudian. Erlangga diikuti juga sama Pak Yusuf Hamka. Tanggapan dari Golkar sendiri gimana Pak? Pak Yusuf Hamka kenapa? Mundur. Mundur sebagai apa? Dari Golkar. Kader dan calon kandidat dari Cawkop juga Pak. Ya itu hak pribadi masing-masing juga. Sama dengan Pak Erlangga kan kita juga nggak bisa melarang atau kemudian menanya-nanyakan Pak Erlangga kenapa mundur segala macamnya. Jadi Pak Yusuf Hamka kalau mau mundur ya itu hak pribadi masing-masing, dan ya
Saya yakin partai atau kader partai lain saya kira insya Allah tidak akan terpengaruh ya. Apalagi yang sekarang sedang menjabat posisi atau memimpin partai ini baik di DPP, DPD Provinsi, Kabupaten, Kota. Mudah-mudahan ini tetap terjaga semua kondusivitas dalam menjalankan organisasi. Tiba-tiba saja kabar mengejutkan datang dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Mendadak dirinya mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Satu hal poin pernyataan Erlangga adalah dirinya mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar. Mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. DPP Partai Golkar langsung menyikapi mundurnya Erlangga yang disebut sebagai keputusan pribadi dan tanpa paksaan. Meski surat pengunduran diri sudah disampaikan, namun secara resmi baru ditetapkan pada rapat pleno 13 Agustus, sekaligus memilih PLT Ketua Umum Golkar. DPP menghargai keputusan Ketum Erlangga Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau. Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan. Saat ini secara de facto, Pak Erlangga masih Ketua Umum, meskipun secara de jure memang sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau. Mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar dinilai janggal, apalagi mendekati Munas. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai ada kekuatan luar Golkar yang ingin Erlangga mundur. Ya, saya sih melihatnya bahwa ini invisible hand, ya, kekuatan luar Golkar, kekuatan kekuasaan yang memang menginginkan Erlangga mundur digantikan oleh orang yang bisa dikendalikan oleh kekuatan luar itu. Ya, apapun itu, Golkar punya dinamikanya sendiri. Ini adalah terjadi tadi ya begitu cepat, dan saya melihat bahwa ini adalah bagian daripada fungsi partai, ya, manajemen konflik. Gitu. Kalau Golkar mampu menyelesaikan ini secara smooth, maka ya Golkar akan baik-baik saja. Erlangga saat ini fokus sebagai Menko Bidang Perekonomian. DPP Golkar menyebut Erlangga menuju IKN untuk rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV.